Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil ahyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihil abhar wa ashabihil ahyar adada ni'amillahi wa ikbali. Amma ba'du, para ustadz yang saya muliakan, hadirin wal hadirat, thalibin wa thalibat rahimakumullah. Allah kita bisa melanjutkan taklim kitab Nasaihud Dunia. Sebelumnya kita baca Fatihah, kita hadiahkan kepada Habib Abdullah Al-Haddad. Kita mohon kepada Allah supaya diberikan keamanan, keselamatan, dan diberikan kemudahan-kemudahan yang baik-baik. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin wa ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal udhun, adapun telinga, faya min a'dhamin ni'am, maka ia termasuk besar-besarnya nikmat, paling besar-besarnya nikmat. Waqad khuliqat, dan telah diciptakan telinga itu lil abdi, kepada hamba Allah, liyastami'a, agar mendengarkan, biha dengannya, telinga dengan telinga, kalama rabbihi, pada firman Tuhannya yaitu Al-Quran, wa sunnata nabiyyihi, dan sunnah nabinya. Wa kalamal ulama'i, dan perkataan ulama, wal hukama'i, dan ahli hikmah, min sholihi ibadillahi, dari hamba-hamba yang soleh, dari hamba Allah. Wa yastafidu, maka mengambil faedah hamba itu, bidzalika, dengan demikian, yaitu sama, suluka sabili mardatillah, pada menempuh jalan keridhaan Allah. Wa yantafi'a, dan mengambil manfaat, biha dengannya, fi ma'asyihi, dalam kehidupannya. Alladzi yasta'inu, yang menggunakan bihi dengannya, ala ma'adihi, untuk kepentingan kembalinya di sisi Allah. Akni, saya maksudkan, al-udhuna, yaitu telinga itu. Fa'in asgha, apabila memperhatikan, mendengarkan dengan memperhatikan, biha dengannya, ilastima'i ma, pada mendengarkan apa-apa harramallahu yang Allah mengharamkan alaihi atasnya,
min kadzibin dari kebohongan, wa ghibatin dan menggunjing, wa kalamin qabihin dan cakap yang jelek, cakap kotor. Faqad kafara maka telah kufur an-ni'mata pada nikmat Allah, walam yashkurha dan tidak syukur kepada nikmatnya. Li'annahu karena hamba Allah itu qad istamalaha telah menggunakannya fi ghairi ma pada selain hal-hal khuliqat lahu yang diciptakan untuknya. Qala al-Imamul Ghazali berkata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, semoga Allah memberikan rahmat padanya, wala tadhunanna jangan sekali-kali kamu menyangka, jangan kamu menyangka annal isma bahwasanya dosa yahtassu mengkhususkan bihi dengan dosa itu al-qailu orang yang mengucapkannya, dunal mustami'i bukan orang yang mendengarkan. Wa innal mustami'a maka sesungguhnya orang yang mendengarkan, syarikul qaili adalah temannya orang yang berkata, berserikat atau temannya orang yang berkata. Wa huwa ahadul muhtabina dan dia adalah salah satu orang yang melakukan ghibah. Intaha selesai perkataan Imam Ghazali. Wal mustami'u adapun orang yang mendengarkan, ilal khairi kepada kebaikan, syarikun adalah teman fi thawabihi dalam pahalanya. Wal mustami'u adapun orang yang mendengarkan, ila syarri kepada kejahatan, syarikun adalah teman atau berserikat fi ismihi di dalam dosanya. Wallahu a'lamu, Allah maha mengetahui. Bab memelihara telinga. Jadi pembahasannya memelihara telinga. Telinga itu termasuk nikmat Allah yang besar. Dari bentuknya saja sudah merupakan nikmat Allah, membuat indah karena ada daun telinganya itu dan tidak kaku tapi elastis sehingga kalau tidur bisa mereng. Coba kalau telinganya kaku gitu, tidurnya antara telungkup sama terlentang gitu. Jadi kalau orang bisulan kan susah, bisulan besar gitu, nggak bisa terlentang, terpaksa telungkup. Tapi karena telinga itu bisa untuk dibuat mereng, makanya orang tidurnya banyak yang mereng. Kalau disediakan, kalau pengantin itu disediakan guling gitu ya, pengantin. Kalau enggak pengantin ya gulingnya ada atau enggak terserah, bantalnya ada atau enggak terserah itu gitu ya. Karena pengantin itu untuk sementara dimuliakan, sementara ya. Tapi nanti setelah dilantik kemudian dilantak gitu ya, untuk memenuhi kewajiban pengantin itu, pengajian rumah tangga itu ya. Ada nikmatnya pernikahan itu, ada juga capeknya gitu ya.
Kadang-kadang capeknya lebih banyak dari nikmatnya gitu. Jangan kamu bayangkan nikmatnya saja. Ditanya enak bang, enggak enak tapi enak kali katanya gitu ya. Gitu ya. Ya. Gitu. Iyalah sekarang bisa cakap kayak gitu. Coba 10 hari lagi mikir dia kan untuk tuntutan hidup ini gitu. Kadang ngurus dirinya sendiri aja belum bisa untuk mencukupi ekonominya. Kadang makan, kadang enggak gitu. Enggak makan karena enggak ada yang masakkan. Mau masak sendiri nanti mbak terus-terusan masak, kayaknya kok jadi juru masak gitu ya. Dikasih telinga tempatnya di sini cantik. Coba telinga tempatnya di sini gitu. Gitu ya. Ada lubangnya dibuat cantik, indah gitu. Coba lubang saja nggak ada ininya, jelek. Nggak jadi hiasan. Kalau orang perempuan zaman dulu ini dikasih anting-anting gitu. Sekarang udah nggak nampak, jadi nggak dikasih anting-anting. Anting-antingnya udah nggak cukup lagi, udahlah buntu semua udah. Nanti kalau mau nikah dibelikan lagi yang lebar gini, palsu, kayak film India gitu ya. Tapi kan pengantin sekarang pun udah pakai jilbab. Pakai jilbab kalau jadi pengantin, kalau di kamar ya janganlah. Pakai jilbab terus gitu ya. Di kamar pun pakai jilbab. Ya. Ingat masih belum jadi istrinya gitu. Nggak bisa. Kalau udah jadi istrinya itu seperti kawannya. Seperti kawan-kawan biasa. Iya, Pak Ustadz Aulia ya. Ya, kan udah punya istri satu kan? Hah? Satu kan, ya sih. Ya kayak kawan-kawan gitu ya. Yang belum itu aja yang dibayangkan kawannya itu seolah-olah surga dunia gitu ya. Gitu. Makanya nggak usah bayang-bayangkan orang lain, udahlah orang lain ya urusan dia sendiri gitu ya. Gitu. Diberikan telinga ini untuk mendengarkan firman-firman Allah. Gunanya mendengarkan hadis Nabi. Untuk mendengarkan kalam ulama. Kalam ulama itu seperti kita ngaji kitab itu namanya kalam ulama. Kalau pidato sendiri nggak pakai teks ceramah gitu, itu kalam dia sendiri ya, bukan kalam ulama. Sebab pada umumnya kurang disebut ulama itu karena pintar pidato gitu aja, nanti disebutkan Qur'annya la in syakartum la azidannakum, oh, itu dia dihafal gitu ya, gitu. Ayat-ayat yang pendek gitu, wal asri gitu ya, diartikan sampai akhir gitu ya. Tidak ditengok tafsir-tafsirnya, berarti bukan mendengarkan kalam ulama itu, mendengarkan pidato. Tapi kalau kita ngaji kitab ini kalam ulama, sebab kitabnya ini adalah karangan ulama. Beda ya. Beda, jadi panduannya jelas. Kalau yang cakap-cakap sendiri itu kadang-kadang kita dengarkan pun kalau yang tahu itu sakit telinga kita. Tahap apa cakap kalian ini gitu ya. Jadi kalau yang nggak tahu ngangguk-ngangguk aja karena nggak taunya itu ya. Makanya yang enak jadi orang nggak tahu gitu, nggak susah gitu ya. Iya. Jadi orang bodoh itu nggak banyak pikiran gitu ya. Nggak usah pintar-pintar.
Ngaji aja, yang penting ngaji, nggak pinter pun. Ya Ustaz. Seharusnya nanti kalau kamu sudah banyak ngaji ke sana kemari, bikinlah kamu pengajian, kumpulkan mama-mama, kalau nggak berani bapak-bapak. Nah, pengajian, kamu baca kitab Nasoihud Diniyah gitu ya. Tokoh-tokoh sikit-sikit kan nggak apa-apa itu. Bacanya salah-salah kan orang itu nggak tahu nahunya itu kan. Gitu. Nasoihud Diniyah, bahas tentang kematian gitu. Itu, seneng orang itu gitu ya. Kamu terangkan satu-satu gitu ya. Daripada kamu ngomong entah apa, ngalor ngidul nggak tahu jelas permasalahannya. Mau khutbah itu nengok berita gitu, tengok berita 2 hari ini, itulah yang mau dikhutbahkan gitu. Itu namanya nggak punya materi, nggak punya ilmu itu ya. Orang yang sudah nengok berita itu, dari berita itunya dicakap-cakapkan gitu. Gitu. Mendengarkan kalam orang-orang soleh. Orang-orang soleh, kalau orang itu sudah soleh, apa saja menjadi soleh. Hartanya pun jadi soleh. Karena al-malus soleh tahta yadir rajulis soleh. Harta orang soleh itu di bawah kekuasaan orang soleh. Kain yang kamu beli itu kalau seandainya dibeli sama orang yang gak soleh, tukang penjudi, saat sekarang ini ya dipakai judi lah. Di pinggir pojok desa gitu sambil minum kopi, entah tua gitu, main judi dia ya. Tapi karena dibeli untuk ibadah orang soleh, maka jadi soleh. Maka prinsipnya itu soleh. Kalau orang itu sudah soleh, kalau mau melakukan yang agak nampaknya dohirnya salah, menurut orang soleh benar aja itu. Ada orang soleh banyak duitnya, jalan naik mobil bus, ada beli makanan dikasih, beli, kasihan, beli mainan, beli, kasihan gitu ya. Jadi turun dari mobil itu bawa makanan, bawa mainan gitu, terus dikasih orang. Kenapa kayak gini dibeli? Kasihan saya gitu. Jadi bagi-bagi duit itu caranya dengan kayak begitu, seolah-olah boros tapi enggak. Karena orang soleh itu tadi. Coba orangnya nggak soleh ya boros. Karena nggak soleh itu tadi, nggak ngerti dia. Maka digunakan telinga itu untuk diciptakan yang untuk baik, maka digunakan yang mendengarkan yang baik-baik. Tidak diperkenankan mendengarkan yang diharamkan oleh Allah dari kebohongan, ghibah, menggunjing, nanti kawannya dibicarakan kejelekannya, jijik kali aku katanya gitu kalau anak perempuan itu ya, itu sok cantik dia katanya, pakaiannya begini-begini, kalau pakai jilbab begini-begini, jalannya diatur, jalannya ada 3. Jalan sama kawan beda, jalan di rumah beda, jalan mau ke pajak pun beda gitu. Ya, punya gaya sendiri-sendiri jalan itu. Kalau ditengoki anak laki-laki itu jalannya cantik tuh. Kalau nggak ada udah gini-gini aja udah tuh, ya kayak laki-laki gitu. Jadi udah palsu itu. Yang digunakan untuk yang diharamkan Allah itu berarti kufur nikmat. Sebab tidak bersyukur.
Yang kamu sering mendengarkan kan yang apa? Lagu-lagu ya, nyanyian gitu ya. Ini saya terangkan supaya tahu duduk permasalahannya. Ustaz suka nyanyian? Hah? Mendengarkan suka ya? Ya suka juga lah itu namanya ya. Karena nggak pandai jadi Rhoma Irama. Kalau jadi Rhoma Irama pula Ustaz nyanyi Rhoma Irama lah. Hah? Nggak nanya saya. Tahu Ustaz isinya? Nggak tahu. Sur aja. Ya. Tariannya gitu. Osaiwa gitu ya. Iya. Tapi Ustadz nggak pandai satu lagu pun India, nggak ada ya. Kalau pandai coba nyanyikan. Berarti belum apa kali itu, cuma kalau yang apa kali itu satu lagu minimal itu tahu. Nah, begitu disuruh tampil langsung bisa. Mendengarkan musik langsung seperti konser yang disebut musik alatul malahi secara langsung itu mayoritas ulama mengharamkannya. Misalnya kamu nengok konser apalah kira-kira, nggak pernah, hah? Bukan konser itu, ya. Apa trio macan gitu misalnya, ya. Langsung mendengarkan musiknya dan musiknya yang langsung itu menurut mayoritas ulama haram. Kalau nyanyinya berarti mendengarkan suara perempuan, kalau menarik hati haram. Sebab suara perempuan itu menurut pendapat yang muktamad tidak aurat, kecuali menyebabkan fitnah. Kalau suara perempuan itu aurat, nggak bolehlah pidato. Apalagi yang cantik gitu, nggak boleh pidato. Padahal sekarang bupati perempuan itu sebagian cantik gitu. Yang nggak pala cantik yang wali kota Surabaya itu siapa namanya? Iya itu kan nggak pala cantik itu. Gubernurnya pun muka menyedihkan itu, si Khofifah itu, ustazah itu. Tapi ada yang cantik gitu. Khofifah itu suara marhabannya bagus. Pernah tampil baca marhaban, karena dia orang muslimat NU, ya pantas saja lah. Muslimat NU nggak bisa marhaban, Muhammadiyah lah gitu. Makanya kalau muslimat NU wasliyah itu kalau sudah tampil marhaban itu bisa. Marhaban ya nurul aini gitu ya. Udah mulai kayak gitu. Saya langsung dengarkan siapa nih? Khofifah. Saya tengok cantik suaranya, bagus ya. Tanjung Bali pun banyak cantik-cantik itu ya suaranya. Tapi kelok-keloknya ini yang nambah-nambahin, yang kadang tambah nggak enak gitu. Ditambahi cengkok sendiri gitu ya. Sama senandungnya itu ya. Mau marhaban pun senandung dulu bahasa Indonesia itu ya. Gitu kan. Gitu. Tetapi
sebagian ulama itu mengatakan boleh, maka itu tidak ittifaq, tidak ijma. Sehingga hadir di satu pernikahan, kalau ada konser itu sebagian besar ulama gara-gara hal-hal yang mungkar itu menjadi udzur. Tapi sebagian ulama itu yang dimaksudkan mungkar itu munkar secara ijma. Sedangkan musik itu mungkar tidak ijma. Tetapi sebagian mengatakan haram, sebagian mengatakan boleh mendengarkan musik walaupun langsung gitu. Tapi umumnya ulama mengatakan haram. Ini saya sampaikan supaya kamu semua tahu, tidak ekstrim. Tidak sikit-sikit kalau ada acara dangdut gitu langsung masuk kamar gitu ya, nggak mau jumpa gitu, akhirnya nggak silaturahmi gitu. Tetapi kalau mendengarkan musik melalui HP itu diperbolehkan mutlak, sebab itu hanya sekedar bayangannya atau sekedar pancaran daripada alatul malahi atau alat musik, kecuali kalau menimbulkan fitnah. Makanya kadang-kadang saya nyetel lagu-lagu, habis baca kitab capek gitu udah nyetel Rhoma Irama sambil tidur gitu, supaya nggak fokus ke kitab terus. Pening fokus ke kitab terus gitu ya, mikirnya itu jelimet gitu. Karena itu tidak langsung mendengarkannya. Makanya beda mendengarkan dari radio, dari tape, dari HP, dan hukumnya dengan mendengarkan langsung. Sebab musik ketika sudah dimasukkan ya ke suara-suara melalui tape, radio, HP dan sebagainya, itu bukan musik asli, tapi itu pancarannya daripada musik itu tadi gitu. Kecuali kalau itu membawa fitnah, membawa misalnya lupa sholat, membawa syahwat gitu. Nah itu masalahnya bukan mendengarkannya itu, fitnahnya itu gitu. Paham ya? Makanya ini kadang-kadang misalnya saya nyetel tiba-tiba duduk itu kayak tempo hari di rumah si Padil, capek saya satu harian naik mobil, lah udah nyetel lagu Rhoma Irama sambil tidur-tidur gitu, sambil makan, supaya tahu bahwa itu boleh. Ini yang khusuk-khusuk itu kiai kok nyetel Rhoma Irama, katanya ini nggak betul ini. Ini nggak tahu hukum gitu ya. Beda langsung dengan yang sudah masuk ke video atau masuk ke tape, itu beda gitu. Jadi kalau udah masuk ke video atau tape itu dibolehkan, itu disebutkan dalam kitab-kitab fikih banyak ibaratnya gitu ya. Tapi kalau yang langsung musiknya itu sebagian ulama mengatakan haram, tapi masih ada ulama yang mengatakan boleh. Gitu. Artinya kalau hadir di pernikahan yang ada keyboardnya itu tidak dianggap mungkar mutlak, tetapi masih ada ulama yang membolehkannya gitu ya, tidak ijma gitu. Jadi artinya ya masih menurut yang kedua tadi dibolehkan. Selain itu cuma setahun sekali atau seumur hidup sekali untuk menghibur pada saat pesta itu, sekali seumur hidup, asal jangan menyalah saja, itu dibolehkan. Yang menyalah itu ya biduannya pakai celana pendek gitu ya. Biduannya memang celananya nggak pendek, tapi ketat kali. Perutnya jendul itu pun nampak gitu ya, bodongnya itu pun nampak gitu. Tahu bodong apa itu?
Ya. Penyanyi pakai baju yang kayak gitu, bodohnya nampak penyanyinya gitu. Ini si Bukhari harus paham ini ya, karena dia berkecimpung ke situ. Lalu apa yang dihasilkan daripada ya musik? Kalau memang yang masuk yang haram itu kategori yang haram, hasilnya juga haram. Kalau yang boleh ya boleh gitu. Tapi secara umum nyanyian itu boleh apabila nyanyian itu tidak ada kata-kata yang jorok-jorok. Karena inna minas syi'ri la hikmatun, ada sabda Nabi, syair itu adalah hikmah. Sebenarnya Imam Syafi'i itu pun sendiri penyair. Ada bukunya namanya Diwanus Syafi'i. Pernah tahu? Pernah tahu, Ustaz? Saya pernah dengar dan pernah megang bukunya. Oh ya udah, nggak usah punya, nggak apa-apa, Ustaz. Yang penting pernah megang gitu aja ya. Di dalam penjelasan Imam Syafi'i dikatakan, laula syi'ru bil ulama yajri lakuntul yawma asy'ara min Lubait. Seandainya syair itu tidak merendahkan marwah ulama, niscaya hari ini saya lebih pandai menjadi ahli syair daripada Lubait yang ahli syair jahiliyah itu gitu. Jadi Imam Syafi'i sendiri kalau menciptakan syair-syair jadi penyair itu tidak merendahkan ulama, niscaya saya lebih pandai daripada ahli syair gitu. Makanya kalau kamu udah jadi ulama, nggak usah tampil ke penyanyi keyboard, walaupun pandai nyanyi gitu ya, karena itu merendahkan marwahnya. Kalau nyanyi-nyanyi biasa di kamar mandi ataupun sambil tidur atau suntuk-suntuk misalnya ya, nah itu nggak apa-apa, karena nyanyi itu boleh ya. Apalagi sambil meratapi nasibnya gitu ya. Oh ciptakan pesta meriah gitu kan, di sela tangisku gitu kan, sambil meratapi nasibnya gitu ya. Nah itu nggak apa-apa. Jadi karena itu nggak mengandung syair-syair, apalagi syair yang berdakwah itu boleh. Yang misalnya yang biasa kamu nyanyikan, hai manusia gitu ya, gitu kan, kan biasa kamu nyanyikan itu kan. Ada mukamu itu tulisannya. Itu kan namanya merangkum, menyadarkan orang melalui lagu gitu. Itu sulit itu, menyadarkan orang melalui lagu itu. Dan ternyata dengan nyanyian yang dakwah itu banyak orang yang menjadi baik, preman-preman itu. Karena preman nggak mungkin mau ngaji kayak gini gitu kan. Tapi kalau dengar nyanyian kayak gitu, hormati ibumu gitu ya, yang melahirkan, kreng-kreng gitu ya. Jadi dia, oh ini nyanyian aja nyuruh hormati ibumu. Nah ketika istrinya, udah jangan deket-deket mama, duitnya nanti kasih sama mama semua katanya kan istrinya. Barulah nyanyikan hai manusia gitu kan. Nah, keramat di dunia itu ya, itu mamaku itu kapanpun ya tetap mamaku gitu ya, dia yang membesarkan aku misalnya. Barulah tetap didatangi mamanya, dikasih duit, tetapi tidak meninggalkan istrinya kayak gitu ya. Anak perempuan jangan nanti suaminya mau ngasih duit mamanya itu di stop, kirimkan 1 juta, dikirim cuma 100 gitu ya.
Matimu payah nanti. Nipu terus ya. Udah ada contoh. Saya ada orang kayak gitu, saya teliti, ini tukang bohong sama suami ini gitu. Syaratnya minta maaf sama suaminya. Cemana Pak Kiai udah meninggal? Ya datangi ke kuburannya, bacakan ayat-ayat Allah sering-sering gitu, minta maaf. Karena dia tukang bohongi suami. Suaminya itu banyak rezekinya, nanti disuruh ngasih mamanya. Bu, kasih mama ya Bu 1 juta, dikasih 300 gitu. Udah semua Bu? Udah katanya udah. Yang 700 itu ditelan sendiri tabung. Kayak gitu aja kerjanya. Mamanya tahu ketika anaknya datang, wis tak kei duit 1 juta kan Mak? Iyo katanya kan. Ditutupi istrinya itu, takut gaduh sama istrinya. Udah saya kasih 1 juta kan? Iya, padahal yang diterima cuma 300. Ini masalah di tengah-tengah masyarakat itu, termasuk min afatil lisan al-kadzibu ya. Jadi orang yang tidak mendengarkan yang baik-baik itu berarti kufur nikmat. Kata-kata kufur itu dalam agama bisa jadi 3 istilah. Yang pertama kufur akidah. Kufur akidah itu ya lawannya iman. Yang kedua kufur nikmat, ya seperti ini. Telinganya tidak digunakan untuk mendengarkan yang baik-baik. Oh saya nggak apa-apa, saya kan cuma mendengarkan saja kalau ada orang ngerumpi, saya nggak ikut, sama aja itu. Ada orang ngerumpi gitu ya. Kau ikut pergi semalam, ikutlah. Di sana begini, cuma yang aku nggak senang begini, katanya kan. Di sana itu sok cantik segala macam lah itu. Siapa itu katanya kan? Itu, nah, itu padahal enggaknya cantik gitu kan. Dibumbu-bumbui segala macam gitu ya. Nah, dia dengarkan aja. Kalau laki-laki nggak pala kayak gitu, perempuan itu makanya ada istilah dibuat-buat namanya ngerumpi syariah. Gitu ya. Datang gitu pagi-pagi pakai jilbab, ibu-ibu semua. Sini ada kabar baru katanya. Apa? Istri simpanan katanya kan. Oh datang terus gitu ya. Dikasih temanya apa? Istri simpanan. Naruh kereta, balik lagi situ. Siapa ya Kak? Ya itulah katanya kan gitu. Itu rumah itu tutup terus, rupanya istri simpanan katanya kan gitu. Udah mulailah sampai dari jam 8 itu sampai setengah 12 gitu. Kalau tingkat tinggi ngerumpinya, ibu-ibu muda bawa mobil, suaminya bawa mobil kerja, dia pun keluar bawa mobil ke entah atas nama arisan entah apa, ke mall-mall gitu. Habis duitnya ke situ-situ aja. Suaminya kerja. Ya kalau kerjanya hebat iyalah, tapi kalau kerjanya satpam gitu, apa enggak 2 bulan aja gulung tikar gitu. Gitu. Jadi itu penggunaan yang penting tadi udah saya terangkan, yang sering kamu melihat konser yang secara TV gitu nggak apa-apa ya. Nah, kamu kan nyanyi kan pakai YouTube dulu didengarkan kan. Nah, terus barulah kamu tampil gitu ya. Kalau yang dakwah itu tadi nyanyi saja nggak apa-apa, kecuali kamu joget-joget gini-gini terus ya, jogetmu kayak Inul gitu ya, Inul darah nyamuk itu ya. Dah kita lanjut. Ya. Jadi kalau tadi mendengarkan musik langsung, menurut kaum yang pertama itu kan nggak boleh haram, walaupun haram itu tidak mutlak. Jadi kalau mata tadi, mana
lebih baik kalau posisi kita misalnya gimana itu posisi kita tadi? Ya kalau kita banyak manfaatnya di situ, sampaikan itu. Misalnya kita di kampung gitu, Pak Kiai, saya mau menikahkan anak saya pagi Pak Kiai. Nanti Pak Kiai masih di situ, keyboard itu udah bunyi karena udah datang gitu. Nah Pak Kiainya itu pun mikir, nanti kalau saya nggak datang nanti entah macam mana orang ini. Apalagi dia itu termasuk orang yang Islam abangan, yang kalau manggil Kiai nggak mau tambah lebih runyam gitu. Makanya maslahatnya ditengok, maslahatnya. Tapi kalau memang udah nggak apa-apa, orang dia pun orang nggak masalah kalau kayak gitu, ya bagus nggak usah datang. Meninggal misalnya ya, meninggal itu kalau memang kita datang lebih baik, nggak apa-apa kita datangi walaupun itu orang fasik. Tapi kalau misalnya dia itu kalau kita datang menyebabkan seolah-olah membela orang fasik, itu nggak usah. Nanti kalau kita nggak datangi, tambah membuat acara lain pula selain daripada keluar daripada agama Islam gitu. Jadi ditengok maslahatnya yang mana. Kalau kita berbuat sesuatu itu yang banyak maslahatnya itu dilakukan gitu ya. Makanya kita nggak boleh anti kali itu. Kita kalau anti kali ini nggak bisa hidup nanti. Ya lama-lama kan orang itu baik kalau kita baik sama dia. Makanya ada wali yang tugasnya untuk membimbing orang-orang yang udah rusak-rusak itu lebih berat daripada membimbing kiai-kiai itu. Contohnya Gusmi itu, kata Kiai Hamid Pasuruan ketika ditanya sama Kiai Ahmad Siddiq, bagaimana Gusmi itu, apa memang dia itu memang termasuk wali? Iya, dia itu lebih tinggi dari saya makomnya katanya. Karena dia itu ditugaskan untuk membetuli orang-orang jahat. Jadi tugasnya itu memberantas orang main judi, memberhentikan orang-orang yang senuk-senuk itu. Apa senuk? Senuk itu senengane manuk ya. Ya, nanti terjemahkan sendiri itu ya. Jadi Gusmi itu tempat minum didatangi orang itu, sampai muridnya ampun-ampun minum, ditantang minum, ya minum bagus, saya sini, aku minum sekian gitu kan. Dia habis, orang itu habis 2 botol, dia habis 5 botol. Rupanya muridnya itu disuruh minum nggak berani. Ya Allah, aku ikut Pak Kiai kok disuruh minum kayak gini. Kiai apalah ini kan gitu. Gitu ya. Musibah aku ini, kira-kira gitu. Begitu terpaksa nggak apa-apa minum, diminum air biasa itu rasanya, bukan yang minuman keras itu. Jadi air yang minuman itu udah dibuat doa dia itu semua jadi air biasa. Termasuk diantaranya ketahuan ketika masih separuh oleh tukang jualnya itu, dirasakan kok Gusmi kok bisa sanggup sekian botol ya diminum. Loh, air biasa ini katanya kan gitu. Kalah semua lah minum sama dia. Akhirnya guru sama dia lah. Main judi, nanti dia ikut main judi malam. Hanya satu malam ada orang katanya dikirimi kiai itu kitab
Nabi Khidir itu kirim kitab sama Gusmi, 3 kitab entah berapa. Dicari, ini namanya ini di Jawa Timur, dicari sampai berapa, setengah bulan baru jumpa. Ketika jumpa di musola gitu, di musola itu siap sholat isya itu main judi. Ini masih kampung gitu. Di antara yang main judi itu Gusmi itu. Begitu mau dijumpai di rumahnya, karena dia itu lingkungan pesantren, dia kan masuk gitu, ditutupi mukanya gitu. Begitu dibuka, kata kiai yang mau ngasih buku itu, ini kan yang main judi tadi gitu. Terkejut dia. Gitu. Begitu disampaikan langsung dijawab, iya kitab ini dikirimkan dari sana untuk saya 1, untuk kamu 1 ya, kata gitu. Langsung tahu. Nah, kata Kiai Hamid Pasuruan, itu lebih berat. Kalau saya nggak sanggup ngurus orang kayak gitu itu, katanya kan. Saya ini ngurusi kiai-kiai, santri-santri, itu lebih ringan gitu. Jadi tugas Gusmi itu malam kayak gini jarang di rumah, main judi, tempat judi-judi itu. Nanti giliran sholat, kalau mau menang judinya, tunggu dulu aku sholat situ, katanya kan. Terus yang ikut sholat didoai supaya menang. Nah, sholat menang kan, katanya kan. Nah, jadi akhirnya udah sholat rame-rame, udah baik, judi itu haram gitu. Ya, itu coba kamu cek di YouTube, nanti kamu tahu wali yang tugasnya kayak begitu itu. Ya, kalau sepintas selalu, sedangkan ulama besar kayak Ahmad Siddiq yang termasuk penggagas asas tunggal, itu nggak percaya yang akhirnya dari besannya. Ditanya sana kemari, ziarah ke Sunan Ampel, dia bawa murid-muridnya itu semua ada tukang judi, tukang lonte, semua ya, semua dibawa. Jadi ribut di Sunan Ampel itu. Akhirnya Ki Ahmad Siddiq minggir pulang lapor sama kiai-kiai itu, nggak betul itu Gusmi itu. Begitu lapor ngomong cerita-cerita, dia turun dari atap itu, tuh duduk. Ada apa ya Pak, katanya kan gitu. Gitu. Udah cerita-cerita terus dia balik gitu aja. Gitu. Sejak itulah terus Ki Ahmad Siddiq percaya kalau dia makomnya lebih tinggi daripada Ki Hamid Pasuruan. Giliran muridnya itu yang bingung waktu sholat Jumat, dia nggak sholat Jumat. Udah itu ada yang ngurus itu, sholat Jumat itu udah ada yang ngurus semua, nggak usah keurus, katanya kan. Udah minum aja itu. Muridnya itu di hatinya ketakutannya bukan main. Selama hidupku nggak pernah aku diajak guru sholat Jumat itu suruh minum kayak gini, katanya. Tapi demi ikut guru ya udahlah diminum pas sholat Jumat itu. Dibilang udah nggak usah sholat situ, udah ada yang ngurus itu, katanya kan gitu. Terus dirasan-rasani sama kiai, Gusmi itu kayaknya nggak sholat, katanya kan. Karena tidur 1 harian itu tidur aja, pernah 3 hari tidur aja. Cobalah kamu misalnya lah jadi menantu orang itu, di kamar tuh 3 hari tidur aja kan, nggak makan nggak minum gitu. Udah mati gue rasanya kayak gitu. Ya. Baru nanti dibilang nggak sholat gitu, tiba-tiba sholat di atas daun pisang. Nah itu dia sholat di situ, katanya. Nah, apa nggak bengong-bengong gitu? Itu dari kecil bisa kayak gitu itu. Itu makanya kalau udah kayak gitu makomnya jangan dikomentari, tambah salah semua gitu. Jadi kalau misalnya nampak saya yang aneh-aneh gitu jangan dikomentari ya. Tapi kalau saya nampak kamu udah gila gitu, saya bilang ini jadab-jadab ini, saya bilang gitu ya. Tiba-tiba kamu cakap sendiri di kereta gitu kan. Oh, udah susah kali hidup zaman sekarang ini gitu aja kan. Udah ngajar COVID ini kan, mana COVIDku makan baru tahu gitu. Gajiku tiap bulan dipotong, katanya kan.
Nanti paling saya bilang sedang jadab itu, saya bilang gitu. Wali-walian itu, saya bilang gitu. Nah, wa amal lisanu, adapun mulut ataupun lidah, wa huwa min a'dhami ni'amillah, adalah dia termasuk paling besar-besarnya nikmat Allah ala abdihi, atas hambanya. Wa fihi khairun kabirun, pada lidah itu adalah kebaikan yang besar. Wa naf'un katsirun, dan ada manfaat yang banyak. Liman hafizahu, pada orang yang menjaganya. Wasta'malahu, dan menggunakannya. Fima khuliqalahu, pada apa-apa yang diciptakan untuknya, yaitu untuk kebaikan. Wa fihi syarrun katsirun, dan pada lidah itu juga ada kejelekan yang banyak. Wa dhararun azimun, dan bahaya yang besar. Liman adha'ahu, bagi siapa yang menyanyiakannya. Wasta'malahu fi ghairi ma khuliqalahu, dan menggunakannya pada selain apa-apa yang diciptakan untuknya, yaitu untuk kejahatan, digunakan untuk kejahatan. Waqad khalaqahu Allah Ta'ala, dan Allah telah menciptakannya lil abdi, pada hamba. Liyuktsira bihi, supaya memperbanyak bihi dengannya, min dzikrihi, dari zikir kepada Allah. Wa tilawati kitabihi, dan membaca kitabnya. Waliyan sahabihi, dan supaya menasehati bihi dengannya ibadahu, hambanya. Wa yad'uhum, dan mengajak mereka bihi dengannya ila ta'atihi, pada mentaati Allah. Wa yu'arrifahum, dan memberitahu mereka ma yajibu alaihim, apa yang wajib bagi mereka, min azimi haqqihi, dari besarnya haknya. Waliyudhhira bihi, dan supaya menampakkan dengannya ma fi dhamirihi, apa-apa yang ada di dalam hatinya. Dhamir itu di hati. Min hajati dinihi, dari keperluan agamanya. Wa dunyahu, dan dunianya. Fa in ista'malahu, maka jika menggunakannya bidzalika, dengan demikian itu, kana minasyakirin, adalah termasuk orang-orang yang bersyukur. Wa in asghalahu, dan jika menyibukkannya, wasta'malahu, dan menggunakannya, bikhilafi ma khuliqalahu, beda dengan apa yang ia ciptakannya, kana minadh-dhalimin, adalah orang itu termasuk orang yang zalim, al-mu'tadina, yang melampaui batas. Tsumma inna amrul lisani, kemudian sesungguhnya lidah itu muhimun jiddan, penting sekali. Wa huwa aghlabu a'dha'il abdi, yaitu paling mengalahkannya anggota hamba alih atasnya. Waqwa, dan paling menguatkannya. Fi siyaqatihi, dalam menggiringnya ilal halaki, kepada kehancuran. Illam yathbithu, apabila tidak membatasinya. Wa yakuffahu, dan mencegahnya amma haramallahu alaihi, dari apa-apa yang Allah telah mengharamkannya. Wa fil hadisi, dan disebutkan dalam hadis, wa hal yakubbu, dan tidak memasukkan malaikat itu annasa, manusia, finnari, ke neraka, ala wujuhim, sebab wajah mereka, au ala manakhirihim, sebab hidung mereka, illa khasaidu alsinatihim, kecuali buah-buah lisan mereka, artinya fitnah lisan mereka. Waqala alaihi salatu wassalam, man kana, siapa yang ada yu'minu billahi, iman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir, falyakul khairan, maka hendaklah berkata baik, aul yasmut, ataupun diam. Waqala alaihi salatu wassalam, rahimallahu, Allah memberikan rahmat, imro'an, kepada seseorang, qala, yang berkata khairan, kebaikan, faghonima, maka beruntung, au sakata, atau diam, an syarrin, dari perkataan keji, fasalima, maka selamat. Waqala alaihi salatu wassalam, man somata naja, siapa yang berhenti, tidak cakap, diam saja, naja, maka selamat. Waqala alaihi salatu wassalam, kullu kalamin, setiap kalam, kullu kalam ibni Adam, setiap kalam anak cucu Adam alias manusia, alaihi, bahaya atasnya, lalahu, tidak ada manfaat baginya, illa dzikron lillahi, kecuali zikir kepada Allah. O amron bima'rufin, atau perintah kebaikan. Au nahyan anil munkarin, atau melarang dari yang mungkar. Qala alaihi salatu wassalam, innar rajula, sesungguhnya seorang laki-laki, la yatakallam, niscaya bercakap,
bil kalimati dari kalimat, min ridwanillahi dari ridho Allah, ma yadhunnu apa-apa yang tidak menyangka antablugho akan sampai ma apa-apa pada apa-apa balaghot yang sampai, yaktubullahu lahu yang mencatat Allah padanya biha dengannya, ridwanahu ridhonya, ila yaumi yalqahu pada hari di mana ia bertemu dengan Allah. Wa innar rajula dan sesungguhnya seorang laki-laki la yatakallama sungguh bercakap bil kalimati dengan kalimat min sakhtillahi dari yang dimurkai Allah, ma yadhunnu tidak menyangka antablugho akan sampai ma balaghot pada apa-apa yang ia sampai, yaktubullahu maka Allah menentukan menulis lahu padanya biha dengan orang itu finnari di neraka, sakhotahu maka sakhotahu benci padanya ila yaumi yalqahu sampai hari ketemu dengan Allah. Wa fil hadisil akhara dan dalam hadis yang lain, innal abda sesungguhnya hamba la yatakallamu saya bercakap bil kalimati dengan kalimat ma yaitu pada kalam yulki yang menyampaikan laha padanya bahalan hal yang menyakitkan hati, payahwi maka turun biha dengannya finnari pada neraka ke neraka, abada dengan lebih jauh minat suraya dari bintang suraya. Fakhatar lisan azim maka bahayanya mulut itu besar, wa amruhu makhufun dan perkaranya adalah menakutkan, wala yamzu minhu illa bisumti dan tidak selamat darinya kecuali dengan diam, wa tarkin nutqi dan meninggalkan cakap illa indal hajati kecuali dengan ada keperluan, biqadriha dengan kadarnya, wa yakunu lahu fi tilawatillah dan adalah lisan itu dalam membaca agama Allah, wa fil iktsari dengan memperbanyak min dzikrillah dari zikir kepada Allah, suhulun saghilun adalah merupakan kesibukannya orang-orang yang menyibukkan anil haudhi daripada membicarakan fil batili dalam kebatilan, wa fi ma la ya'nihi dan pada apa-apa yang tidak ada faedah baginya pada lisan minal kalami dari percakapan. Ini hadis-hadisnya yang menerangkan bahayanya lisan. Makanya dibilang lidah itu tidak bertulang, tetapi bisa menjadi baik dan bisa menjadi bahaya gitu. Apabila digunakan untuk berzikir maka menjadi baik, tapi apabila digunakan untuk manggil setan ya tidak baik ya. Manggil datanglah katanya ya, datanglah setan-setan yang ada di kuburan ini, datanglah yang besar-besar, datanglah katanya. Ini saya kasih makan katanya kan. Nah, disiapkan di situ misalnya bunga-bunga gitu ya. Datang dia. Nah, kalau digunakan untuk zikir kan misalnya Allah, digunakan untuk zikir la ilaha illallah, itu diberikan kebaikan, bukan zikir nyanyi-nyanyi ya. Zikir itu yang baik ya malam hari. Zikir siang hari itu karena menyesuaikan waktu. Zikir siap maghrib itu kan yang menyesuaikan waktu. Apalagi zikir politik. Zikir politik itu udah dosanya sama zikirnya itu kadang banyak dosanya daripada zikirnya. Zikir di lapangan ya. Zikir akbar untuk memenangkan Bukhari jadi kepala desa misalnya. Ya. Dibiayai Bukhari, jual laut dia misalnya. Akhirnya kalau Bukhari datang, ibaratnya wali kotanya datang, dia senang. Kalau wali kotanya nggak datang, nggak senang karena nggak dapat apanya nanti. Tapi kalau aulia datang, senang orang itu karena aulia wakil calon wali kota. Tapi bukan aulia ini ya, aulia yang lebih tua. Wali kota yang sama Bobi itu kan aulia namanya, aulia kan.
Hah? Bola ya, bola gitu nyanyinya ya. Jadi lisan ini yang paling berbahaya orang itu dengan lisannya itu. Berbohong, nanti ada bahayanya berbohong itu ya. Sehingga tandanya orang yang beriman yang sempurna itu berkata baik. Kalau nggak bisa berkata baik, diem gitu. Dikaitkan iman kepada Allah dan hari akhir, karena orang pada zaman dulu nggak percaya hari akhir, sehingga hadis-hadis itu mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir gitu ya. Tidak mangkana billahi di wal ba'si ataupun nanti wal rukun iman yang lainnya gitu, enggak. Karena yang sebagian besar zaman dulu orang itu enggak percaya dengan hari akhir, sehingga hadisnya mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa yang berkata baik berarti sempurna imannya. Berkata baik ya ngajar itu baik itu. Nanti kalau muridnya salah ya udah ditegur, jangan bodat kok ya, jangan gitu. Ada dulu guru bahasa Inggris udah meninggal, mudah-mudahan diampuni dosanya ya. Ya. Gara-gara asik dengan bodat-bodat itu dipecat ya. Nanti kalau muridnya nggak pandai sih kita udah bodat kok ya, udah capek ibu katanya kan, nggak pandai-pandai kau tahu bodat? Tahu artinya bodat itu apa? Monyet ya. Iya. Jangan kamu dibilang bodat terus kamu kasih duit. Ya. Kalau kayak gitu aja ibu itu, bodat kau terus entah apa lagi ditambah lagi gitu ya. Akhirnya diusulkan sama dikasih tahu tapi masih kayak gitu juga. Nah, dia udahlah nggak bisa ini ngajari. Akhirnya muridnya bukan bodat lagi ya, anjing babi kiri gitu. Karena gurunya ngajari bodat gitu. Jadi kalau muridnya nanti entah dijahili kawannya itu langsung jing gitu dia. Gitu. Itu bahayanya lisan. Itu saking kebiasaan dari biasa ya, karena kalau kebiasaannya yang mendengarkan kayak gitu itu terus keluar. Coba kamu di lingkungan orang rumah-rumah kumuh yang kayak gitu aja kerjanya. Nanti kalau anaknya disuruh nggak mau langsung 4 dia. Ya. Anjing kau, babi kau, bodat kau katanya kan. Nah, entah apa lagi gitu langsung 4 gitu. Giginya udah habis gitu baru habis. Ibaratnya naik kereta itu ya. Itu ada kayak gitu. Nah, sering mendengarkan kayak gitu lama-lama niru juga. Coba nggak pernah mendengarkan, macam mana? Makanya lingkungan itu membentuk. Lingkungan itu membentuk. Kalau anaknya sering dengar kayak gitu, tiba-tiba dimarahi mamanya, bodat mama ya katanya. Kau dari mana tahu kayak gini ya katanya? Wah itu sering bilang gitu. Apa bodat itu katanya? Gak tahu katanya kan. Wah itu sering bilang katanya kan gitu. Tapi kalau memang untuk kebaikan ya seperti ceramah, menerangkan ilmu, jangan pakai dalilnya mansomatan aja. Kalau misalnya ada orang ngaji gitu, mansomata naja katanya kan. Siapa yang diem itu selamat katanya. Gak jadi ngaji dah. Ya, diem aja gitu, datang sampai gitu di sini mansomata naja gitu. Siapa yang diem itu selamat. Ya udahlah. Diem aja. Jadi yang disebutkan di dalam hadis tadi illa hasaida al-sinatihim itu yang
menyebabkan masuk neraka itu adalah lidah mereka dari mengkafirkan orang gitu. Itu misalnya Yahudi lah kau gitu sering gitu ya. Ya enggak ada baru istilah baru. Yahudi itu gitu ya. Mengkafirkan itu termasuk maki, termasuk mengadu domba, menipu, licik kali menipunya gitu ya. Nah, itu termasuk semuanya min afatil lisan. Itu saling sangat menakutkan gitu. Makanya kalau yang kayak gitu itu lebih bagus diam. Tapi kalau memang amar ma'ruf nahi mungkar ya nggak mungkin lah diam. Ya ditunjukkan. Guru kalau mau masuk gitu muridnya man somata naja kata saya kan. Gitu ya. Akhirnya gurunya diam aja. Baru cakap sekali, Ustadz man somata naja katanya. Siapa yang diam itu selamat katanya. Panggil jewer lah. Oh, dijewer pun anak sekarang terus ngadu sama mamanya ngambil polisi itu. Manggil polisi kayak gitu. Makanya hati-hati kalau dia kau bikin kayak dirantu gitu aja gitu. Nah, gitu kita ada anak bandel terus diangkat bajunya kau katanya kan gitu. Akhirnya stres anak itu takut sama kamu. Ustadz baru itu nakutkan orang katanya kan gitu ya. Itu ya waktu kamu belajar pendidikan sampai 4 tahun itulah kamu terapkan gitu ya. Kadang-kadang itu nggak bisa diterapkan karena memang lingkungannya itu kayak gitu ya. Digunakan untuk zikir, membaca kitab. Makanya membaca kitab ini semuanya zikir. Kamu baca kitab yang sudah diajari, yang sudah dibaca lagi diartikan ya. Kamu bawalah misalnya sambil ngajar gitu bawa kitab satu. Sambil masang-masang keyboard gitu ya. Ya, merokok sambil apa gitu tengok kitab Nashaihuddin ya. Gitu ya. Mbak, abang ini orang pintar juga ini katanya. Ya, saya kalau banyak kegiatan untuk yang saya ajarkan nanti malam gitu ya saya bawa kitab itu, di mana ada kegiatan itu berhenti saya ya udah baca kitab itu udah tahu gitu. Itu caranya kalau misalnya saya ngajar 4 tempat beda semua gitu. Itu diantaranya cara mutolaahnya kayak gitu. Nanti pergi entah kemana gitu bawa kitab. Nah, sebentar aja ditengok udah tahu lah itu pembahasannya itu gitu. Karena gak sempet lagi untuk mutolaah. Sampai 4 materi gitu. Pertama nanti misalnya tauhid, kedua tasawuf, keempat ceramah umum misalnya ya. Ketiga misalnya membahas tentang kitab kuning kayak tasawuf. Yang enggak siap-siap itu apa namanya? Hikam gitu ya. Nah, itu caranya untuk kita untuk supaya pandai itu kayak gitu. Jangan waktu mau ngaji dicari kitabnya. Itu pun kadang-kadang udah nggak ada lagi kitabnya. Tadi makan tikus nggak macam mana gitu ya. Jadi taruh situ tiba-tiba mamanya mau bungkus kacang diambil gitu aja. Mak itu kitabku deh. Udahlah nanti beli lagi gitu. Nggak tahu aku pokoknya udah kubungkuskan gitu. Kita kan cari uang katanya kan. Kita apa nggak tahu itu katanya gitu. Berdosa kok naruh-naruh kayak gitu menyebabkan, apalagi kitab kamu diambil satu untuk pesawat-pesawatan sama adikmu gitu. Ya. Ambil digunting gini terus bikin pesawat gitu ya. Ada 5 digunting itu. Ya Allah kitabku ini Dek katanya kan. Kau lah yang salah.
Ya, gitu. Ya sedikit lagi. Ada pertanyaan? Nggak ada? Oh. Agak lari. Jadi dia Muhammad itu kan kalau kita lihat isi maf'ul bina mudhaf. Cara membuatnya gimana dari isi maf'ul biasa? Dari isi maf'ul biasa ke bentuk mudhaf. Ya, hammada yuhammidu tahmidan tahmidatan tihmadan fahuwa Muhammadun. Hamida yahmadu hamdan fahuwa hamidun wa dzaka mahmudun. Beda kan? Jadi yang tahu sorof ya langsung bunyi, yang nggak tahu sarap lah. Nah gitu ya. Di tasrif, oh ini mudho apa ada tasrif apa ditambah satu, terus di tasrif, oh ini bina sohe biasa gampang tasrifnya gitu. Kalau nanti binanya lain nanti diikuti gitu. Nah, sehingga kalau nggak tahu timbangannya bisa ditengok dalam kitab sorof mutobakohnya, penyesuaiannya gitu. Baru. Itu kan udah dibunyikan tadi. Mufa'alun. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan taf'ilatan tif'alan mufa'alan. Fahuwa mufa'ilun ya. Karrama yukarrimu takriman takrimatan tikroman mukarroman. Ya. Itu. Mukarroman itu yang dimuliakan. Tapi jangan salah nanti al-muharram gitu ya. Al-muharram Pak Ustadz yang kita panggil dari Jakarta misalnya kan. Itu artinya yang diharamkan. Kan difasih-fasihkan gitu kan. Makanya nggak ngaji itu kayak gitu. Lebih parah lagi, kita memperingati maulid Nabi besar Subhanahu wa Ta'ala gitu. Itu yang udah kiamat dunia itu. Ditepuk tangan sama orang langsung tambah kenceng dia. Padahal salahnya udah parah kali itu. Ya. Berfirman Allah Subhanahu, bukan itu dibaca ya, SAW katanya kan. Ya, Sallallahu alaihi wasallam katanya kan. Nah itu biasanya ketua misalnya yang baju-baju loreng-loreng itu, nah itu sambutan. Yang baju loreng-loreng itu dikasih sambutan. Kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Subhanahu wa Ta'ala gitu. Itu udah paten itu, yang paling pintar di situ itu. Ini satu lagi ya. Wa min a'dhami afatil lisani, dan dari paling besar-besarnya bahaya mulut al-kadzibu, yaitu bohong. Wa huwa al-ikhbaru bi ghairil waqi', yaitu memberitahukan, mengabarkan dengan yang selain yang terjadi. Sawaun asbata bihi manfiyan, sama saja menetapkan dengannya yang tidak ada. Ka'ayyakula, seperti mengatakan seseorang, waqo akada, telah terjadi demikian. Lima, pada sesuatu lam yaqo, yang tidak terjadi misalnya. Udah terjadi tsunami katanya kan. Keluar semua orang ya di jalan itu ya. Tempo hari itu ada sekali yang udah tsunami berapa sekali ya. Sudah 2 hari tak berapa itu ada jam 2 malam itu tsunami ya. Jalan Pelajar itu keluar semua orang. Udah sampai ke Jalan Pancing katanya kan gitu. Udah kembut semua lah katanya. Udah dikeluarkan kereta segala macam. Rupanya orangnya udah nggak muncul, tsunami-nya pun nggak ada, bohong semua. Gitu ya. Nah, itu namanya memberitakan sesuatu yang tidak ada.
Au nafa bihi tsabitan, atau menafikan sesuatu yang tetap ka'ayyakula, seperti mengatakan lam yakok kada, tidak terjadi demikian, limakot waqa'a, pada sesuatu yang tidak terjadi misalnya ya. Bilang tidak terjadi, telah meninggal dunia sudah semakin banyak yang kena Covid katanya kan. Kita harus lockdown segala macam lah dibuat. Kalau yang nggak pakai masker didenda 200.000, kalau nggak ada duitnya 100.000, kalau nggak ada push up sampai mati. Misalnya ya. Kalau tidak yang sebenarnya itu, dia pun disuruh-suruh ngikut-ngikut aja itu. Nggak tahu persis dia itu jumlahnya berapa gitu. Pokoknya dia disuruh atasannya, kok harus kayak gini gitu. Siap gitu. Gajimu nanti segini, siap gitu aja. Jadi makan siap aja dia. Wa itsmul kadzibi azimun, dosanya bohong itu besar. Wa munakidun lil imani, dia bertentangan dengan iman. Jadi orang yang bohong itu menafikan iman, mengurangi iman. Wa sahibuhu, dan yang melakukan kebohongan itu muta'arridun, menghadap bisa babi dengan sebabnya lilaknatil rahmani, pada laknat Allah yang maha rahman. Qala Allah Ta'ala innama yaftari, hanya saja membuat-buat al-kadziba, pada kebohongan, alladzina la yu'minuna bi ayatillahi, yaitu orang-orang yang tidak beriman pada ayat Allah. Wa ulaika humul kadzibun, dan mereka itu adalah orang-orang yang bohong. Wa qala Allah Ta'ala falnaj'al, maka jadikanlah kami menjadikan laknat Allah alal kadzibin, atas orang-orang yang bohong. Wa qala alaihi salatu wasallam man aroda, siapa yang menginginkan ayal ana nafsahu, melaknat dirinya, falyakdzib. Artinya orang yang bohong itu sama dengan melaknat dirinya sendiri itu. Dibalik cara mengartikan. Wa qala alaihi salatu wasallam innal kadziba, sesungguhnya bohong itu yahdi, menyeret, ilal fujuri, kepada kejahatan. Wa innal fujuro, dan sesungguhnya kejahatan yahdi, menyeret, ilan nari, ke neraka. Wa la yazalul abdu, dan selalu hamba Allah itu yakdzibu, bohong, wa yataharra, dan melakukan terus al-kadziba, kebohongan, hatta yuktaba, sehingga ditentukan indallahi, di sisi Allah, kadzaban, sebagai orang yang pembohong. Wasuila alaihi salatu wasallam ayakdzibul mu'minu, Nabi ditanya orang mukmin itu apa bohong? Faqala la, yang mukmin sebenarnya itu enggak bohong, sebab dalilnya innama yaftaril kadziba, sesungguhnya yang buat-buat kebohongan, alladzina la yu'minuna bi ayatillah, yaitu orang yang tidak iman pada ayat Allah. Maka diantara yang nomor satu, bahaya lisan itu, ini menjelaskan bahaya dusta. Bohong, dusta, buat kabar hoax gitu, itu adalah merupakan dosa yang besar dan sama dengan mengurangi iman, mendatangkan laknat Allah. Bohong di dalam perdagangan misalnya, ini modalnya aja sekian Kak, padahal enggak gitu ya. Ini kelapa ini belinya satu ini 5.000 katanya kan gitu ya. Padahal kelapa kok belinya 5.000, sudah berapa itu gitu ya. Saya jual segini, kasihan saya namanya orang nih katanya kan gitu ya. Jadi saya bohong sudah. Bohong dalam berpolitik. Berpolitik itu ya banyak bohongnya, kalau nggak bohong ya kalah. Ya. Bohong sama suami gitu ya. Duitnya dikumpul banyak-banyak, ditabung, katanya nggak ada duit aja gitu. Nah, suaminya dibohongi, sampai tiba-tiba istrinya bisulan. Ya, kau banyak duitmu ini deh, tandanya kau bisulan. Mana ada hubungannya itu kan? Itu ya. Bohong sama istri ya. Dibilang pun sama istrinya, sebenarnya istri saya memang masih hidup, tapi udah lumpuh, nggak bisa jalan, makanya saya mau nikah lagi, inilah katanya kan gitu. Padahal istrinya masih biasa ngajar gitu aja ya. Nah, dibilang kayak gitu, lumpuh istrinya gitu ya. Jadi ya,
Makanya istrinya satu saat datang betul-betul mbak mobil jumpai, ini yang kau bilang lumpuh itu ya, katanya kan gitu. Hanya kalau disebut imam ya, imam itu makmumnya lebih dari satu gitu ya, imam mukhlis gitu ya, imam ya. Kalau jadi imam itu kan kadang makmumnya satu, yang lebih banyak nggak satu gitu ya. Makanya hati-hati sama yang imam ini gitu ya, kamu ikat betul-betul itu ya. Makanya kadang-kadang orang mau manggil dibilang supaya jadi imam, kata kawannya, jangan ku panggil imam katanya kan, nanti ada makmumnya lagi katanya kan ya. Terus dipanggil, jadi macam mana, pimpinan aja katanya kan gitu ya. Banyak kebohongan ini diharamkan karena merugikan orang lain, membahayakan. Bohong itu kan merugikan orang lain. Yang enggak itu kue bohong itu. Itu lain itu ya. Gitu. Tapi berapa hadis ini menerangkan bahaya kebohongan, dikutuk sama Allah Ta'ala, menyeret ke neraka. Ketika sebenarnya diterangkan dengan panjang lebar, ketika ada maslahatnya bohong itu boleh. Bohong ya. Bahkan bisa menjadi wajib ketika menyelamatkan nyawa. Ada orang misalnya datang, tiba-tiba masuk ke rumahmu, dicari orang itu. Pak, saya mau dibunuh sama orang itu, Pak, katanya. Udah masuk kamar mandi itu, ngepel kok katanya kan. Ngepel, srek. Ada orang masuk sini, Pak? Nggak ada. Tengoklah katanya. Itu yang kamar mandi, istriku ngepel ya, katanya kan. Mau kok kurang ajar kau, katanya kan. Dimarah-marah, istriku pun ngepel, mau kau tengok, katanya kan. Lah, lari terus dia menyelamatkan. Nah itu wajib. Kalau ketangkep mati nanti ya. Yang membunuh itu orang dolim yang mau membunuh, itu wajib. Ada suami berantem aja ya, karena suami dibilang sama istrinya bermacam-macam lah kalau udah nggak suka itu. Apalagi perempuan itu kalau misalnya disalahi sekali aja, kebaikannya selama 17 tahun itu hilang semua. Itulah makanya bahayanya cakap istri itu ya. Nanti kalau tiba-tiba misalnya ya, entah macam mana jumpa kawannya adalah satu pertemuan gitu, dicurigai gitu. Inilah memang katanya kan. Dari dulu ini yang saya curigai, baru ketemu ini katanya kan. Memang keturunannya orang jahat ini katanya kan. Padahal dia selama 17 tahun itu baik-baik aja. Ada kecurigaan yang membabi buta ini tadi, terus habis semua dikuliti. Ya. Udahlah Dik, pokoknya aku bilang aku nggak ada niat apa-apa kok, aku cuma dengan kawanku. Iyalah. Namanya maling katanya kan. Mana ada maling aku? Wah, dia habis lah. Udah diem aja, udahlah mau tidur aku. Dengarkan dulu katanya. Ngambil handset itu nyanyi Rumah Irama deh. Ya. Itu tanda-tanda mau jadi wali itu ya. Dimarah istri aja gitu ya. Ustadz udah sampai wali gitu. Belum. Ya. Gus Dur itu pernah dapat uang entah 30 juta ya, ceramah entah dari mana, sama tukang yang biasanya pengawalnya dulu itu sebelum jadi presiden itu, yang pakai belangkon-belangkon itu. Tiba-tiba malam gitu jalan gitu, manggil sama kawannya, ada duren di situ katanya. Onten katanya, ada katanya. Udah berhenti tukang duren itu katanya. Nah, makan duren, kita makan. Udah makan entah berapa buah. Uang tadi mana katanya. Yaudah kasih sama tukang duren itu uangnya katanya. 30 juta itu. Udah gak usah aku bilang-bilang, udah tahu aku katanya kan. Dikasih 30 juta sama tukang duren itu.
Udah, tukang durennya itu memang pada saat itu perlu duit 30 juta untuk mengambil anaknya yang di rumah sakit tidak bisa diambil. Gitu. Gus Dur nggak tahu dari mana tahu itu orang tukang duren lewat. Udah nggak bawa duit lah pulang. Sampai ke rumah ditanya sama ibu Nyai, misalnya, Dul, dapat honor, Gus Dur dapat honor, dapat katanya kan. Berapa? 30 juta. Mana aku minta lah 10 juta katanya. Dikasih sama tukang duren, ngamuk istrinya. Ya. Yang dulnya itu pun dimarah-marahi habis. Kau pun pengawal nggak berguna kau katanya kan. Udah habis segala macam ya. Menurut riwayat itu saking marahnya Bu Nyai itu, Gus Dur itu dilempar selop tapi nggak kena. Gitu. Udah kayak gitu tidur Gus Dur. Dimarahi kayak gitu bisa tidur. Gitu. Gini aja kok repot katanya. Tidur dia. Ya. Makanya Gus Dur itu wali itu kayak gitu. Lebih tinggi makomnya daripada kakeknya itu. Daripada Kiai Hasyim Asy'ari. Itu lebih tinggi makomnya. Ya, termasuk kayak gitu, dimarahi kayak gitu, dilempar selop itu tidur dia. Gitu ya. Tidur nyenyak kata pembantunya itu. Nah, baru ya biasa ngomong. Itulah duitnya dikasih, diem aja. Dan dapat lah nanti, ya nanti kan ada katanya kan. Udah sebentar lagi ada, gitu. Nah, jadi wali itu kayak gitu. Tapi kalau dibilang sebentar lagi ada, nanti ada. Ada udah kasih sama ibu, udah lah. Inilah katanya, bisa belanjaku katanya kan gitu terus. Belanja kita katanya kan. Udah diam aja, Gus Dur pun senyum aja lah, nggak mikir gitu. Nggak ada duit yang, makanya waktu diturunkan jadi jabatan presiden gitu, gini aja kok repot. Apa aku nggak bisa hidup tanpa presiden gitu. Presiden itu jabatan apa itu katanya kan. Udah habis, nggak ada. Kalau seandainya mau menggunakan misalnya kekuatan dia, habis itu. Sama dengan Soeharto kalau bisa menggunakan militernya, habis itu. Perang saudara. Tapi orang pinter-pinter itu kayak gitu. Udahlah, kalau Soeharto kan udah kecapean itu jadi presiden. Ya wis katanya gitu. Itu. Ya wis katanya, mungkin kira-kira wis capek aku kira-kira gitu. Tapi kalau Gus Dur kan di tengah-tengah itu, karena bilang DPR kayak anak TK katanya kan. Yang betulnya orang disorot aja sampai sekarang DPR ada yang tidur gitu. Disorot sampai sekarang itu DPR tidur gitu ya. Padahal apalah kerjanya DPR kan gitu. Kalau kita kan disuruh nyuci Ustaz. Sama istri gitu. Karena itu termasuk musibah itu ya. Kalau kita memang termasuk memang diberikan kemudahan Allah Ta'ala, ya semua dimudahkan gitu. Ada ya urusan ini ada, urusan ini ada. Jadi nggak sampai misalnya urusan pengajian itu terganjal. Kalau yang memang nggak diberikan kemudahan, terus nggak bisa ngaji tuh. Ngaji cuma dapat segitu, itu aja lah. Tadi tuh tawarannya dapat segini gitu kan gitu. Udah nggak ngaji. Itu membersihkan rumah orang itu aja. Itu 2 juta katanya kan. Udah tahu denger aku katanya kan. Ngaji cuma segitu katanya kan. Udah nggak usah ngaji dulu katanya kan. Udah libur gitu. Tapi kalau kita memang tetap konsisten, ya udah nanti itu kan kita semua dapat, yang ini dapat, yang sana juga dapat gitu. Biasanya kalau istri yang memang sudah kita bentuk dengan baik, diem aja. Tapi kalau enggak, ngamuk kali itu ya. Kalau ada misalnya istri sama suami kita perang gitu, kemudian
dibilang sama orang yang mau mendamaikan, nggak ada kok, nggak ada yang dijelekkan kau. Orang lain aja itu yang mengadu domba, katanya kan. Kau dibilang apa, katanya? Aku dibilang pendek, gendut, katanya kan. Padahal aku dari waktu itu memang nikah sama dia ya cantik, karena udah tua ya pendek gendut lah, katanya kan. Gaduh gitu. Nggak ada kok yang bilang kayak gitu. Orang dibilang kamu itu cantik, katanya kan. Kayak bintang film India, katanya kan. Oh ya, katanya kan gitu. Cantik lah aku, katanya kan. Barulah baik-baikan lagi gitu. Kadang-kadang kalau sedang senang sama orang lain itu istrinya dijelek-jelekkan itu. Iya Ustaz. Gitu. Iya. Kalau sudah mabuk sama orang lain itu, istrinya pun dibilang lumpuh gitu. Makanya ditengok nanti yang baru punya suami gitu ya. Penampilannya, gayanya kok aneh gitu, diperhatikan. Ini sehat apa enggak suamiku ini, kira-kira gitu ya. Itu aja barangkali, mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rzuqna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma ij'alna min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna min ahli syarri wad dhair. Allahumma nas'aluka as-salamata was salamata min jami'il waba wal waba corona. Wa nas'aluka as-sihhata wal afiyata fid dini wad dunya wal akhirah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.